thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak Ibu, mari kita dalam waktu hening ini merenungkan rahmat ciptaan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menemukan rahmat ciptaan Tuhan di dalam keluarga. Dan keluarga itu adalah tempat kita memberikan tangan kita untuk melayani dan hati kita untuk mencintai. Kiranya tidak mungkin kita mencintai keluarga-keluarga yang tidak ada ikatan darah kalau kita tidak punya pengalaman mencintai itu. Atau kita dapat mencintai tapi butuh proses yang tidak mudah. Justru pengalaman mencintai yang berangkat dari ikatan batin, kita mencintai bukan dengan alasan. Seorang ayah mencintai anaknya dan seorang ibu mencintai anaknya itu tidak perlu alasan. Karena cinta yang lahir dari ikatan batin itu adalah anugerah yang secara langsung membawa kita untuk melayani dan mencintai. Tapi bagaimanapun, seperti bacaan Injil hari ini, dalam misa Jumat pertama dengan bacaan misa harian, Tuhan menyapa Simon. Dan penginjil Yohanes
menulisnya Petrus menjawab. Kita semua sebagai manusia yang diberi oleh Tuhan satu sama lain dalam keluarga adalah sarana sekaligus anugerah untuk dapat mengalami cinta yang sungguh-sungguh luar biasa itu, yaitu Allah yang mencintai. Dan kita semua belajar mencintai Allah yang luar biasa itu dari anugerahnya, yakni keluarga. Dan hari ini Tuhan menyapa Simon. Tuhan menyapa Simon. Yohanes menulisnya, Petrus menjawab. Bagi saya menarik bacaan hari ini dan saya merenungkannya secara demikian Bapak Ibu untuk mencoba membawa tema MMT yang Mutiara Ibu Teresa pada bulan Juni ini. Give your hands to serve and your heart to love. Berikanlah tanganmu untuk melayani dan hatimu untuk mencintai. Dalam cinta yang hari ini dalam bacaan ditawarkan, cinta terbatas dan cinta tak terbatas. Ketika Tuhan bertanya kepada Simon, Tuhan oleh Injil Yohanes menggunakan kata agapas, agape. Maka Yohanes menggambarkan Tuhan bertanya kepada Simon, apakah kamu sebagai manusia mencintaiku seperti aku mencintaimu? Dan Petrus yang berasal dari Simon dan berkembang menjadi Petrus, artinya dia sedang berkembang dari cintanya yang terbatas mengarah kepada Petrus yang berkorban sepenuhnya untuk Tuhannya. Maka Simon yang terus menjadi Petrus, pada titik ini ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah kamu Simon tetap terus mengarah kepada sebagai Petrus? Maka Yohanes menulisnya, Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mencintaimu. Dan yang menarik di sini, ketika Yohanes menuliskan, ya Tuhan aku mencintaimu, yang digunakan adalah kata philo, filial, cinta yang timbal balik. Itulah cinta orang tua dan anak. Cinta filial. Cinta filial tidak ada alasan untuk mendapatkan cinta itu. Karena cinta itu berangkat dari suatu kesadaran. Orang tua dan anak punya ikatan batin yang saling melengkapi. Cinta yang disebut filial itu adalah cinta yang tidak diadakan dan tidak dapat ditiadakan. Karena cinta itu melekat pada ciptaan setiap manusia dan di mana dia lahir, disitulah cinta filial itu terus berkembang menjadi cinta yang agape. Dari cinta yang terbatas terus mengarah kepada cinta agape. Tidak pernah mencapai kepenuhan ketika hidup di dunia karena ketika hidup di dunia masih terbatas ya. Maka di sini dinamika pertanyaan pertanyaan Tuhan kepada Simon, 3 kali bertanya, 2 kali Tuhan Yesus digambarkan Yohanes bertanya dengan agape, agapas, apakah engkau mencintaiku seperti aku mencintai? Tapi Simon terus mengatakan, ya Tuhan. Dan apa yang dikatakan adalah, aku mencintaimu sebagai manusia yang terus belajar untuk seperti engkau. Yang terus belajar dan mengarah kepada cintamu kepada semua. Maka di sini Simon dengan rendah hati mengakui bahwa dia tetaplah manusia yang penuh dengan kerapuan, tetapi bukanlah lama seperti Simon yang dulu. Ya. Simon yang dari Galilea berjalan dan bahkan menyangkal Yesus, menjadi sombong dengan semuanya. Tapi Simon yang dengan semua kesombongannya, kegagalannya, pengkhianatannya pada Yesus, dan segala macam kerapuannya, tetap setia. Ya Tuhan, aku mencintaimu.
"Ya Tuhan, aku mengarah kepadamu. Aku ingin dari Simon menjadi Petrus." Maka setiap kali Tuhan bertanya dan Tuhan menjawab, "Gembalakanlah domba-domba." Maka kesadaran Petrus yang digambarkan oleh Yohanes ini adalah suatu yang luar biasa menurut saya. Bagaimana Yohanes menggambarkan Simon yang terus menjadi Petrus, dia terus berkembang untuk mencintai Tuhan, mendekati Tuhan, tapi dia sadar dengan kekuatannya tidak akan mampu. Maka pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus digambarkan oleh Yohanes mulai tidak lagi bertanya pada Simon dengan kata agapas atau agape, tapi dengan kata philoi. Sama seperti kata yang Petrus katakan, "Ya Tuhan." Dan di sini ditambahkan oleh Yohanes, "Engkau tahu semuanya. Engkau tahu semuanya, dan engkau tahu aku terus ingin menjadi Petrus yang mencintaimu dengan cinta yang telah engkau berikan kepadaku." Dan cinta itu adalah cinta yang membawa dia selalu mengarah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita tahu bagaimana pengalaman-pengalaman pengalaman kita sebagai manusia itu tidak mudah ya untuk mengarah kepada Tuhan. Tetapi di sini cinta Petrus yang terus menjadi arah untuk terus menjadi Petrus inilah yang membuat Simon menjadi Simon Petrus. Apapun situasinya, apapun yang terjadi, cinta pada Tuhan inilah yang membuat kita give your hands. Gembalakanlah domba-dombaku. Permintaan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, berikanlah tanganmu untuk melayani manusia-manusia yang masih bahkan dengan cinta yang terbatas pun tidak mengarah kepadaku. Masih berhenti kepada cinta posesif. Cinta yang karena pikiran dan perasaan ingin memiliki. Bukan cinta yang mengarah kepadaku, tapi cinta yang berhenti pada apa yang manusia pikirkan dan rasakan. Dan disinilah situasi bagaimana cinta yang sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan itu hanya dapat terjadi ketika cinta manusia tidak lagi berhenti pada dirinya. Cinta yang posesif. Maka Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin menunjukkan ya, bagaimana cinta yang sungguh mengarah kepada Tuhan itu seperti apa. Saya ingin menunjukkan satu video. Video ini seperti biasa dari EGT ya. Dan kisah ini kisah seorang ayah ya, Ernesto, yang nanti Bapak Ibu bisa cek di video di YouTube ya. YouTube-nya Ernesto, EGT, pasti muncul banyak di sana. Saya hanya mengambil cuplikannya, sebagian ada di sini. Bentar. Ernesto adalah seorang bapak yang mengalami sungguh-sungguh perjuangan untuk terus memahami bagaimana memberikan tangan dan bagaimana memberikan cinta. My name is Ernesto. I'm 54. I used to work as a carpenter. Life was hard, but I didn't mind. I had a wife and a son, and I lived for them. They were my whole world. I gave everything to my son. Skipped meals, worked overtime, just so he could finish college. When he graduated, I cried. I thought it was the start of our new life. But things changed. My wife grew distant. My son got busy. They stopped calling. One day, they both left. No goodbye. I waited. Days turned to years. No one came back. I lost the house. I lost my purpose.
I slept on streets, forgotten. People looked away. But deep inside, I held on to one thing, my voice and the hope they'd hear it. Now I'm here on this stage, not to win, not for fame, just to sing one song for them. Maybe they'll hear me, maybe they'll remember. I never stopped loving them. So this is my song for them. Built our home with bleeding hands, laid each brick with love and plans. You were my light, my reason why. Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door where your laughter lived before. Every night I whisper low, come back home, don't let me go. But silence is all I know. You wore your cap, I fixed your tie, watched you chase your dreams and fly. I gave you wings, I stayed behind, but now you're gone, and so is time. I'm still waiting at the door where your footsteps touch the floor. Even pain begins to fade, but the love, it always stays. Still alone, still afraid. I don't need much, just one more day to hear you call, to hear you say, Dad, I remember who you are, but wishes don't go that far. So I sing here on this stage, old and tired, full of ache. Not for gold, not for fame, just to call out your name. Still waiting, still the same. Baik, Bapak Ibu, give your hands to serve and your heart to love, ya. Berikanlah tanganmu untuk melayani dan hatimu untuk mencintai. Kalau saya membayangkan seperti gini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya membayangkan tadi orang yang bernyanyi tadi namanya Ernesto ya. Dia mengalami shock ya. Ketika anaknya lulus, dia berharap sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang terjadi adalah istrinya pergi, anaknya pergi. Dan nggak tahu kenapa kejadiannya. Tapi di dalam AGT itu, dalam program American Got Talent itu, dia ingin memanggil kepada istri dan anaknya, saya menunggumu. Saya menunggumu dan saya menantimu. Dan inilah yang saya bayangkan sebagai, apakah engkau mencintaiku, Simon ya. Kisah Ernesto adalah salah satu kisah dari sekian banyak kisah yang tak terhitung jumlahnya dalam dunia ini ya.
banyak kisah getir dan kisah duka dan kisah yang sungguh menyakitkan. Tapi tetap di situ Tuhan terus bertanya kepada kita, apakah engkau mencintai? Apakah engkau mencintai? Dan setiap orang yang terpanggil dan terdorong untuk terus memandang Tuhan, dan ini seperti sahabat-sahabat kita yang sedang sakit ya, saya juga sedang mengingat Oma juga sedang sakit sekarang ini. Di saat-saat seperti inilah, baik ketika kita sakit atau sembuh, ya seperti Bu Margo yang baru saja juga selesai ya, dengan treatmentnya. Ternyata semua pengalaman itu tidak pernah membuat kita berhenti untuk give tangan kita untuk melayani dan memberikan hati kita untuk mencintai. Tuhan hanya meminta kita give your hands ya. Give your hands artinya apa? Tidak ada lagi yang kita dekap ya. Tidak ada lagi yang kita ingin pegang, kita jaga sebagai pegangan hidup ya. Maka saya bertanya dalam kata-kata ini, Ibu Teresa, kenapa maksudnya give your hands? Karena inilah yang membuat kita semakin berani mencintai. Kenapa kok tidak berikan kakimu gitu ya? Kenapa tidak memberikan kepalamu? Tapi disinilah tangan. Give your hands. Karena tangan inilah yang akan merangkul, akan memegang, akan apa ya? Mencengkram ya. Kalau kita marah kan pasti kita mencengkram tuh Bapak Ibu ya. Ya kalau udah sampai kaki udah beda ya. Ya kita sedang kita gemes gitu ya. Kan nggak bisa gemes dengan kaki gitu. Kalau udah pakai kaki itu sudah lewat itu ya. Itu bukan lagi gemes tapi udah jadi brutal itu ya. Nanti udah jadi mad ya. Kalau kita marah, kita kecemasan, khawatir itu kan awalnya dari tangan ya. Maka saya membayangkan bahasa bacaan Injil hari ini sangat lekat dengan tema yang dipilih oleh Bu Rosa ini. Kami bertiga, Bu Rosa dan Bu Sinta dan Pak Winardi ya, selalu bertanya apa untuk tema hari ini gitu ya, berempat maksudnya. Dan selalu Bu Rosa yang menjadi inspirasi itu. Maka hari ini sebenarnya saya minta Bu Rosa yang bicara ya. Beliau sedang ada tugas pengembalaan sebagai prodiakon ya. Yang jelas menariknya adalah berikanlah tanganmu dan hatimu untuk mencintai. Maka ketika Simon yang terus menjadi Petrus ya, dan Tuhan berkata, Simon, apakah engkau mencintaiku? Maka Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segalanya. Saya hanya membayangkan ya, Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu segalanya. Artinya tidak ada lagi yang Petrus tidak menerima. Dia memberikan, ini loh Tuhan semuanya. Maka kalau kita dalam berdoa, dalam ini kan, kita ingin ya Tuhan ya, mengapa imam begini kalau berdoa, mengatakan orang muslim pun juga begini kalau berdoa. Kenapa kalau ya Allah gitu ya, selalu doanya begini. Karena kita ingin sungguh-sungguh memberikan semuanya kepada Tuhan, tapi juga Tuhan mengatakan, tidak hanya tanganmu yang kau berikan, hatimu juga untuk mencintai. Nah, ini yang buat saya sangat menarik. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan give your hands. Ada istilah yang saya temukan, tadi saya menemani para suster ya, dari Santa Praomari Amersfoort untuk bagaimana menyadari bahwa kongregasi, entah suster, entah imam, biarawati atau gereja itu, ketika mengucapkan kaul, sesungguhnya kaul itu adalah tanda bahwa kita tidak lagi memiliki diri kita. Kita ingin dimiliki oleh gereja. Dalam bahasa Inggrisnya, kita dari I own ya. Saya dari memiliki, maka dengan kaul itu dalam proses panjang sampai pada kaul akhir, kaul agung, kaul meriah dalam gereja, kami
menyerahkan kepada gereja untuk dimiliki. Maka inilah suatu proses, maka ada perayaan kaul kekal dan semuanya itu kan sebenarnya merayakan I give my hands and my heart untuk dimiliki oleh gereja, owned by ya. Dan ketika dimiliki oleh gereja, maka ketika kita mengelola karya-karya gereja, kita mengelola apapun namanya ini, apapun namanya itu maksud saya, adalah sesungguhnya termasuk diri kita dimiliki oleh gereja. Tapi memang kita tahu ya Bapak Ibu ya, ini sudah bukan lagi rahasia ya. Di dalam gereja juga ada banyak masalah ya. Ada para suster atau para imam atau ekonom dan semuanya yang ditipu ya oleh banyak orang ya. Atau juga memang ada imam atau dan lain-lainnya itu yang memang menghilangkan ya. Maka di situ kita perlu bersama-sama membuat suatu yang namanya kesadaran kembali bahwa kita itu dimiliki oleh gereja, bukan kita memiliki gereja. Nah, kesadaran itulah yang sebenarnya give your hands ya Bapak Ibu ya. Bahwa kita sudah menyerahkan kepada gereja, maka jangan menarik kembali ketika melayani. Karena kadang-kadang kita tuh lupa, kita sudah menyerahkan tangan kita, maka kalau melayani ya melayani dengan hati ya. Nah, ketika kita melayani, tapi mulai punya alasan menarik kembali, nah itulah hatinya jadi setengah-setengah. Maka saya menemukan 3 hal di sini ya, yang perlu kita cermati sebagai para religius khususnya ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti juga akan saya bawa dalam keluarga. Jadi sebagai para religius itu kita perlu sadar bahwa ada yang namanya, yang perlu kita dengan kaul-kaul itu kita sadari ya. Karena ketika dalam proses menjadi seorang religius yang final, ketika kau lahir atau kau kekal ya namanya, kan ada proses panjang ya Bapak Ibu ya, mulai dari aspiran kan postulan. Kalau di Yesus tidak ada aspiran postulan, langsung novisiat, lalu masih ada junior kalau pada sekolah kami tidak ada di situ, dan lalu ada tersiat untuk Yesuit, untuk yang lainnya adalah kaul sementara terus diperbarui sampai 9 tahun ya. Ketika sudah 9 tahun kaul kekal ya. Kalau Yesus kadang-kadang kaul akhirnya juga benar-benar terakhir ya, mungkin bisa sampai puluhan tahun ya. Tapi intinya bahwa dalam kurun waktu itu ada masa di mana kita itu semakin berani give hands ya. Maka tugasnya para formator, para pendamping untuk mengamati betul ya, apakah kandidat ini meskipun dia sudah jadi imam, sungguhkah dapat menjadi sampai sepenuhnya dimiliki oleh gereja. Dan itulah tantangan para formator provinsial dan para pimpinan ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan keadaan banyak masalah-masalah dalam gereja ya. Ada biarawan-biarawati yang membawa lari uang dan macam-macam, itu ada kejadian banyak. Kita nggak bisa bohong tentang itu, ada terjadi. Saya menemukan ada satu hal. Kalau itu by default ya, artinya kalau dari awal tidak dicermati kebohongan-kebohongan yang disembunyikan itu, maka ini bahaya ya. Jadi kalau ada sampai biarawati yang by default sejak awal nggak terdeteksi, ini berarti kan ada sesuatu yang aneh. Karena prosesnya panjang, maka prosesnya panjang, nggak mungkin ya ada biarawati itu yang sejak awal masuk biara sudah punya niat nggak benar gitu ya. Itu pasti sudah di screening, ketahuan. Sekuat-kuatnya selama-lamanya orang berbohong ya, bertahun-tahun sampai kaul akhir pasti nggak bisa bohong. Karena apa? Dia akan ditanya dalam sehari-hari, dicek dan semuanya, pasti akan banyak kelihatan. Maka saya menemukan dengan tadi pagi waktu saya Zoom dengan para suster, tidak ada biara-biara yang by default itu jahat, tidak ada. Karena kalau ada itu aneh gitu loh. Berarti kongregasinya yang kacau ini. Nah, yang kedua adalah sebenarnya by design. Banyak orang-orang yang mengincar harta kekayaan gereja karena apa? Biarawati itu terlalu polos mungkin ya, terlalu lugu ya. Sampai kadang-kadang kalau lugunya itu sampai 100% percaya, ketika hilang baru sadar ditipu gitu ya. Dan inilah yang harus disadari tentang situasi dunia ya. Maka tidak ada yang namanya agama bisa menjadi dasar percaya.
yang menjadi dasar percaya adalah apa yang dikatakan Ibu Teresa ini. Give your hands to serve and your heart to love. Ya. Maka ketika ada orang atau siapapun yang menawarkan alasan-alasan yang sangat menarik, suster saya bantu, Romo saya bantu, tapi pada akhirnya membawa lari uang gereja, itu juga nggak sedikit ya. Maka yang kedua yang perlu disadari oleh para suster itu atau para Romo itu dan kami-kami ini harus mengetahui betul ya, apakah orang-orang yang sungguh bekerja sama dengan gereja itu juga punya hati kepada gereja. Atau sebenarnya awalnya mungkin by accident ya. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi mungkin bukan by design. Banyak orang yang sebenarnya awalnya tulus ya. Tapi ketika kecewa, ketika begitu dan begitu, akhirnya tadinya menyerahkan tangan, hatinya terluka, lalu by accident ya. Lalu pergi ya. Nah, ini banyak yang terjadi sebenarnya kesalahan-kesalahan karena tata kelola, karena tidak kejelasan laporan, atau banyak hal yang karena kasihan dan semuanya lama-lama menjadi bumerang ya. Nah, tadi saya dengan para suster mengatakan, suster, kita perlu tahu betul ya, instruksi, statuta kaul semuanya itu untuk menjaga supaya jangan lagi by accident gitu. Kalau berkali-kali by accident berarti namanya ya kita menjadi seorang religius yang gampang ya digunakan ya. Karena percaya pada Tuhan itu juga harus benar-benar kuat di dalam by your hands, give your hands, dan juga give your heart to love ya. Mencintai itu tentu sangat penting. Maka saya belajar dari Ibu Teresa sangat menarik ini. Waktu Ibu Teresa mendengar cerita tentang KKIT secara organisasi dan mendengar banyak hal tentang pengumpulan dana, lalu ketika di Oslo itu kan ada kisah di mana Ibu Teresa ketika bertanya, ini berapa harganya minuman ini ya? Lalu bilang sekian euro. Dia berpikir, untuk acara pesta sebesar ini menghabiskan uang dari para donatur. Lalu apa itu sesungguhnya maksudnya ya? Nah inilah yang hati-hati dengan by design ya, atau by accident ya. By accident dalam arti apa? Ketika kita harus melakukan ini, akhirnya lama-lama kita nggak sadar intensi murni kita apa melakukan ini semua. Maka Ibu Teresa akhirnya retret 40 hari dengan mati raga semuanya untuk memutuskan KKIT sebagai organisasi berhenti, tetapi KKIT sebagai heart ya, give your hands and to serve and your heart. Dan ini kan satu kesatuan. Tidak kita belajar dulu memberikan, hati kita tahan tidak ya. Kita sambil memberikan tangan, kita belajar memberikan hati. Memberikan tangan, belajar. Maka nggak mungkin memberikan hati tanpa tangan, nggak mungkin memberikan tangan tanpa hati. Gitu ya. Artinya, kita tidak butuh alasan untuk melayani. Kita bisa dengan hadir kita inilah kita melayani, karena kita inilah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh orang, kehadiran kita. Maka Ibu Teresa menghentikan KKIT, tetapi tidak melarang atau bahkan mendukung KKIT untuk terus bergerak dengan hati tanpa mengumpulkan uang supaya sungguh-sungguh menjadi murni. Nah inilah yang saya belajar juga dari teman-teman semua dari KKIT. Saya banyak belajar bagaimana spiritnya Ibu Teresa itu benar-benar ya memberikan hati dan tangan bersamaan ya. Maka saya membayangkan quote ini ya, give your hands to serve and your heart to love. Itu sesuatu yang mengalir ya Bapak Ibu ya. Semakin kita memberikan hati, tangan kita semakin bergerak. Semakin kita bergerak, hati kita semakin bergerak. Semakin tangan kita itu melebar ya. Dari tadinya cuma sedikit, pelan-pelan, hati-hati. Lama-lama kita sudah nggak mikir lagi berapa hati yang kita berikan, berapa tangan yang kita berikan. Yang ada hanyalah apa? Syukur pada Tuhan. Saya bisa melihat Tuhan, karya Tuhan yang agung. Maka pada malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, di atas semua yang kita berikan kepada siapapun, yang sesungguhnya yang luar biasa adalah hati kita yang terus berkobar-kobar ya. Mau hadir bersama mereka, mau hadir di tengah mereka, dan mau bersama-sama mereka selalu.
Sedikit intermezzo Bapak Ibu, up to date ya tentang KKIT Muda yang dirintis oleh Mbak Amel dan Bu Sinta juga, KKIT Kebayoran ya, dengan Bude. Bu Dening yang juga baru saja selesai operasi, selamat Bu Dening ya. Dan juga untuk semua yang sudah juga selesai dalam pengobatan. KKIT Muda ini saya kemarin ikut rapatnya dengan Mbak Amel dan saya melihat wajah-wajahnya ceria ya. Dan dengan semangatnya Mbak Amel ini, mereka juga akan rekoleksi bersama Romo Kris dan juga nanti ikut retretnya KKIT Nasional ya. Nah ini mereka mau ke Bandung bersama-sama. Nanti mungkin kehadiran KKIT Muda menambah ya cerianya Bu Koni dan Oma Clara ini ya. Melihat adik-adik bahkan cucu mungkin. Dan di sini saya melihat bagaimana keceriaan yang lahir dari cinta ya. Cinta yang luar biasa ya. Dan ini kan mereka pada kumpul sekarang nih di Wisma, pada kumpul banyak nih semuanya. Ada acara konsolidasi ya. Dan saya lihat ya teman-teman KKIT Muda ya ceria dan mereka senang kumpul gitu loh, senang bersama. Maka saya lihat di sini, ketika kita memberikan hati dan tangan kita terus bergerak, kita sungguh menemukan bagaimana hati yang bergerak itu sesungguhnya adalah tentang kehadiran kita. Saya mengatakan kepada Misa Jumber tadi kepada semua mahasiswa yang hadir untuk konsolidasi ya. Di atas semuanya, saya terima kasih untuk Anda hadir di sini. Tentu ada banyak pertimbangan, ada banyak hal yang datang nggak ya, datang nggak ya, datang nggak ya. Tapi Anda sudah di sini itu suatu sukacita besar. Karena inilah tangan ya, give your hands dalam arti, inilah tangan kehadiran Anda yang menjadikan tanda bahwa saya hadir. Maka Bapak Ibu, kata saya hadir itu selalu dipakai oleh gereja dalam setiap janji. Entah mau tabisan, entah mau perkawinan ya. Ketika namanya dipanggil, Diakon Robertus Bamadudianto, saya hadir gitu ya. Nah disinilah sebenarnya menunjukkan bahwa di hadapan gereja, saya hadir untuk memberikan hati dan tangan saya dipakai oleh Tuhan. Saya mau mengakhiri renungan malam ini dengan apa yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakanlah domba-dombaku, sesungguhnya yang saya bayangkan adalah bukan tentang semata-mata banyak orang yang masih ya belum datang pada Tuhan. Tapi gembalakanlah domba-dombaku artinya kita tidak dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya orang-orang itu. Kita tidak dipanggil melakukan love in action untuk memberikan santunan kepada banyak orang yang tidak bisa makan, minum, dan semuanya. Kalau mampu, itu soal lain. Tapi yang saya merasakan gembalakanlah domba-dombaku itu adalah berikanlah hatimu dan hadirlah untuk mereka selalu dan akulah yang akan menuntunmu. Inilah yang saya bayangkan gembalakanlah domba-domba. Artinya Bapak Ibu, Tuhan butuh tangan-tangan kita. Tapi juga Tuhan butuh tangan yang memutuskan untuk dipakai Tuhan. Give your hands to serve. Tuhan meminta tangan kita, tapi juga berilah hatimu untuk mencintai. Artinya, Tuhan tidak menarik kita untuk melayani orang. Tuhan Yesus tidak memaksa kita, ayo kamu kan murid saya, ikut aku. Enggak. Itu menurut hemat saya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan meminta tangan kita, dan sekaligus kita dengan gembira, ya Tuhan, monggo, pakailah Tuhan ya. Dan inilah keceriaan ketika kita mengisi makan, membagikan nasi bungkus ya. Ketika bagi ditolak dia kita juga ya sudah terima kasih gitu ya. Kita cari lagi yang membutuhkan. Kita tidak pernah berhenti untuk memberikan tangan untuk Tuhan karena Tuhanlah yang menuntun kita ketemu dengan banyak orang. Kita tidak tahu orang mana yang kita akan beri. Tapi kita sadar Tuhan akan menuntun kita pada suatu saat, di titik tertentu, di tempat tertentu, untuk kita
memberikan tangan kita. Maka besok anak-anak mahasiswa dalam kegiatan 1 hari, mereka akan melakukan analisa sosial dan mereka akan memakai nasi bungkus dan aqua keliling ke seluruh Depok. Ada sekitar 100 lebih anak ya. Dan mereka akan dipencar dalam kelompok dan akan keliling mencari orang dan memberikan sebagai sarana ingin bersahabat dengan mereka. Dan itulah nanti besok akan seharian mereka akan melakukan bersama-sama dinamika. Harapannya dengan cara ini gereja pun juga menjadi wadah orang-orang muda yang semakin kreatif dan inisiatif memberikan tangannya dengan hati. Mari Bapak Ibu kita berdoa, semoga generasi-generasi orang-orang muda ini semakin mempunyai hati yang diberikan. Dengan demikian mereka akan kreatif memberikan tangannya. Saya percaya ketika mereka berani peduli dan memberikan hati kepada orang, akan ada banyak kreativitas tangan-tangan yang akan mereka berikan kepada semakin banyak orang dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu kita mohon rahmat untuk ini dan kita melanjutkan adorasi kita.